Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Suci Dwi Maharani dengan NIM 1902110408. Di sini saya akan memenuhi tugas Kapita Selekta IPA dengan dosen pengapu MRS DR Sri Wahyuni SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang prinsip pembentukan molekul dan ion. Pertama, Ki dan Kd yang terdapat pada Ki3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Ki4 yaitu mengolah, menyaji, dan menalat dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. 3.8 Kompetensi dasar yaitu menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaan terhadap kesehatan manusia. Kompetensi dasar 4.8 yakni menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. 3.8.1 menghubungkan protein, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan massa atom. Nomor massa. 3.8.2 menjelaskan terbentuknya ion, 3.8.3 menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen, 3.8.4 mengidentifikasi unsur melalui percobaan uji nyala, 3.8.5 membuat model atom tentu berdasarkan teori atom Bohr. 4.8.1 menyajikan hasil identifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran ini menggunakan model discovery learning, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Menurut Supu Winingsih, tahun 2021, halaman 27, model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Proses discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process. Langkah kerja sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan yaitu 1. Pemberian rangsangan stimulation, 2. Pernyataan atau identifikasi masalah problem statement, 3. Pengumpulan data data collection, 4. Pengolahan data processing, 5. Pembuktian verification, dan 6. Menarik kesimpulan atau generalization. Berdasarkan sintak tersebut, langkah-langkah pembelajaran discovery learning yang bisa dirancang oleh guru adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian rangsangan. Aktivitas guru yakni guru memulai kegiatan
pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Aktivitas peserta didik, yakni peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada fase ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Kedua, yakni pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Lalu peserta didik dalam permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya yakni pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsungnya, guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik atau mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Pada peserta didik, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya. Semuanya diolah atau diocak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya yaitu pembuktian. Verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Selain menggunakan model pembelajaran, juga digunakan metode pembelajaran, yakni metode tanya-jawab, ceramah, diskusi, dan penugasan. Metode tanya-jawab adalah suatu cara penyajian bahan peserta didik melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Di samping itu, guru juga memberi peluang untuk bertanya kepada peserta didik. Kemudian peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan temannya. Apabila tidak ada peserta didik yang dapat menjawab, maka guru dapat mengarahkan atau memberikan jawaban. Salah satu persyaratan untuk metode tanya jawab ini adalah peserta didik harus sudah punya bekal awal tentang topik akan dibahas. Artinya, peserta didik harus belajar lebih dahulu sebelum materi dibahas di kelas. Bila peserta didik tidak punya bekal awal tentang materi yang akan dibahas, maka kondisi belajar atau kelas tidak akan efektif, tidak akan aktif. Dengan kata lain, metode tanya-jawab tidak dapat berjalan dengan baik. Peran guru sangat penting dalam merancang pertanyaan yang tepat atau sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator yang disusun
dan kemudian mengarahkan jawaban peserta didik terhadap pertanyaan yang berkembang. Bila persyaratan pembelajaran terpenuhi, maka dengan metode ini dapat dikembangkan kemampuan atau keterampilan berpikir kreatif dan kritis, termasuk berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Peserta didik yang suka berpikir biasanya sangat termotivasi dengan metode tanya jawab ini. Sebaliknya, peserta didik yang malas berpikir kurang menyukai metode tanya jawab ini. Metode ceramah sering juga disebut dengan metode konvensional atau tradisional karena sejak dulu metode ini digunakan guru sebagai cara untuk menyampaikan materi peserta didik. Dalam menggunakan metode ceramah ini juga digunakan alat bantu atau media seperti media gambar atau potret, media model atau tiruan, media asli, OHP, slide, film, dan sebagainya. Dalam metode ceramah yang sangat penting adalah ucapan guru yang jelas dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami peserta didik sewaktu menyajikan materi peserta didik. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam materi pembelajaran. Masalah adalah kesenjangan atau perbedaan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Masalah dapat berupa sebuah pertanyaan apa, kenapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Melalui metode diskusi dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satu syarat untuk metode diskusi adalah sebagai besar peserta diskusi harus mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang topik atau masalah yang didiskusikan. Bila peserta diskusi tidak menguasai masalah atau materi yang akan didiskusikan, maka diskusi tidak akan berjalan dengan baik. Pemecahan masalah atau solusi tidak akan menemukan secara tepat. Metode pemberian tugas merupakan metode yang menugaskan kepada peserta didik untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan memantapkan, mendalami, memperkaya materi yang sudah diajarkan atau menemukan suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan atau sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Tugas ini dilakukan seperti guru menyuruh peserta didik membaca, membuat makalah, membuat clipping, membuat ringkasan, membuat tugas presentasi, tugas observasi, dan sebagainya. Guru merancang tugas sebaik mungkin sehingga peserta didik merasakan manfaat yang besar dari tugas yang dilakukannya. Setiap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik harus dihargai oleh guru, diberikan umpan balik, misalnya dikoreksi, dikomentari, dan dinilai. Di samping itu, tugas yang diberikan kepada setiap peserta didik harus jelas dan petunjuk-petunjuk yang diberikan harus terarah. Selanjutnya, yakni peta konsep. Pada bab 8, partikel penyusun benda dan makhluk hidup, pada subbab prinsip pembentukan molekul dan ion terdiri atas molekul yang tersusun dari 2 atau lebih atom yang berikatan melalui konfigurasi elektron. Ikatan kimia elektronnya terdiri dari 2 ikatan ion dan ikatan kovalen. Molekul ini jika bermuatan membentuk ion, nah ion ini terdapat 2 muatan, yaitu muatan negatif yang disebut dengan anion, muatan positif yang disebut dengan kation. Ion mempunyai fungsi bagi tubuh manusia, yaitu transport gas oksigen dan karbon dioksida. Kedua, pembekuan darah. 3, membunuh virus dan bakteri. Prinsip pembentukan molekul dan ion ini diidentifikasi melalui uji nyala. Ini merupakan cakupan materi. Pada bab 8 yang terbagi menjadi 4 pokok bahasan, maka sub 4 pokok bahasan yang ketiga ini membahas beberapa materi, yaitu
konfigurasi elektron, kedua ion dan ikatan ion, tiga identifikasi unsur. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Materi pembelajaran, prinsip pembentukan molekul dan ion, media pembelajaran, video pembelajaran, laptop, LCD, proyektor, dan buku siswa IPA kelas 9. Media, model pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Alokasi waktu 3 JP atau 3 jam pertemuan. Kegiatan pembelajaran yaitu langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan salam pembuka dan mengawali pelajaran dengan berdoa. Kegiatan salam dan doa ini bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dan keagamaan terhadap siswa. Kedua, guru melakukan presensi pada peserta didik dan menanyakan kesiapan belajar kepada siswa. Kegiatan guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa dengan tujuan agar guru mengetahui siswa yang tidak hadir dengan keterangan alasan. Setelah itu, menanyakan kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Ketiga, yakni guru memaparkan tujuan dan skenario pembelajaran. Penjelasan mengenai tujuan dan skenario pembelajaran dilakukan dengan bertujuan agar siswa dapat mengetahui tujuan akhir yang harus dicapai dan sistematika jalannya pembelajaran dari awal sampai akhir. Keempat, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebelumnya, serta memulai kegiatan pembelajaran. Penjelasan tentang cakupan materi dilakukan dengan tujuan agar siswa mengetahui apa saja yang akan dipelajarinya pada pertemuan kali ini. Yang alokasi waktunya yaitu 15 menit. Selanjutnya kegiatan inti. Langkah pertama simulasi atau pemberian rangsangan. Guru menjelaskan secara singkat tentang prinsip pembentukan molekul dan ion serta pemanfaatan ion dalam tubuh manusia yang sesuai dengan peta konsep di atas. Guru memberikan stimulus kepada siswa berupa pertanyaan dengan mengajukan persoalan yang berkaitan dengan materi prinsip pembentukan molekul dan ion. Guru mengajak siswa berdiskusi untuk mencari penyebab dan menemukan pemecahan masalah. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang dapat menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi atau gagasan agar dapat menimbulkan keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan berbasis masalah dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Guru membimbing siswa untuk membentuk menjadi 4 kelompok. Dari 4 kelompok tersebut dibagi lagi menjadi 2, yakni 2 kelompok. Di antaranya diberikan tugas untuk membuat model atom dan 2 kelompok lainnya diberikan tugas untuk mengidentifikasi unsur. Lalu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk memudahkan suatu pekerjaan membangun keseragaman antara sikap dan perilaku dan saling menghargai perbedaan pendapat, serta pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan itu. Ini bertujuan untuk membangun siswa agar terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Ketiga, pengumpulan data. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya
Untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, yaitu siswa dapat mengajarkan dengan mencari jawaban di internet, dan pada kelompok yang mendapat tugas identifikasi unsur melalui percobaan menyala dapat melihat video dari YouTube pada link di bawah ini. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan buku siswa sebagai referensi. Tujuan tahap ini agar siswa dapat belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak langsung siswa menghubungkan masalah dengan pertemuan yang telah dimiliki. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Guru membantu siswa untuk mengolah informasi yang didapatkan. Pada langkah ini, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Kelima yaitu pembuktian. Guru mempersilakan siswa untuk melakukan presentasi hasil pengolahan informasi kelompoknya depan kelas. Tahapan ini bertujuan agar siswa dapat membangun percaya diri, keberanian untuk berbicara di depan orang banyak kelak. Langkah keenam, yakni menarik kesimpulan. Guru menuntut siswa untuk menarik kesimpulan dari temuan, tafsiran, dan pembuktian yang sudah dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran umum atau jawaban atau persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh setiap kelompok. Alokasi kegiatan ini yaitu bertotalan 150 menit. Kegiatan terakhir yaitu guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran. Kedua, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran berikutnya agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya. Ketiga, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam penutup. Penutupan kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam dapat membentuk karakter dan keagamaan pada siswa. Alokasi waktu kegiatan ini yaitu 15 menit. Penilaian dalam pembelajaran ini yaitu 1. Penilaian kognitif penugasan untuk memenuhi ketercapaian IPK pada poin 3.8.4 dan 3.8.5. Kedua, penilaian psikomotorik, penilaian kinerja pada saat berdiskusi, mengidentifikasi, dan membuat model atom. Ketiga, penilaian afektif, observasi dari guru selama pembelajaran, penilaian antar teman, dan penilaian individu. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil untuk digunakan referensi dalam model pembelajaran dan metode pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.